pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai surat bisnis. Surat bisnis atau surat niaga merupakan suatu jenis surat resmi yang digunakan dalam suatu organisasi bisnis, seperti perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Surat bisnis sering digunakan dalam aktivitas bisnis banyak macamnya. Macam surat bisnis yang pertama adalah surat perkenalan. Pada saat perusahaan baru didirikan, tentu keberadaan perusahaan tersebut belum dikenal oleh publik atau relasi. Karena itu, perusahaan tersebut perlu memperkenalkan diri ke publik. Sebelum perusahaan menawarkan produk, hal yang sangat penting harus dilakukan adalah perusahaan perlu memberitahukan kepada publik terkait nama perusahaan, alamat, bidang usaha, visi dan misi, serta tujuan dari perusahaan itu didirikan. Dalam surat perkenalan, perlu diberitahu pula mengenai aset yang dimiliki perusahaan, produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan juga. Hal ini yang perlu dimuat dalam suatu perkenalan adalah surat izin pendirian perusahaan, agar surat perkenalan ini tidak terlalu panjang isinya. Maka informasi mengenai pendirian perusahaan, profil perusahaan, brosur mengenai produk dapat disertakan dalam bentuk lampiran. Kedua, ada surat permintaan penawaran atau permintaan daftar harga. Dalam aktivitas bisnis, tentu suatu perusahaan menginginkan informasi terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Informasi yang lengkap terkait produk yang diinginkan akan memudahkan untuk membuat keputusan. Informasi yang perlu ditanyakan dalam surat permintaan penawaran adalah: yang pertama, ada harga. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, ada potongan harga. Yang keempat, layanan purna jual. Yang kelima, cara pembayaran. Yang keenam, cara pengiriman. Yang ketujuh, garansi. Dan yang terakhir adalah contoh sampel barang. Ketiga, ada surat penawaran. Perusahaan yang menerima surat permintaan penawaran dari perusahaan lain yang dianjurkan untuk segera membuat dan mengirimkan surat penawaran sebagai jawaban dari surat permintaan penawaran. Informasi yang disampaikan dalam surat penawaran pada umumnya adalah menjawab informasi yang dibutuhkan oleh calon pembeli, sebagaimana yang tertulis dalam surat permintaan penawaran. Jelasnya dalam membuat surat penawaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang persuasif dan menarik. Yang kedua, membuat rincian produk yang ditawarkan untuk menghilangkan keraguan-raguan calon pembeli. Yang ketiga, memberi rekomendasi bahwa produk tersebut bermutu tinggi dan layak untuk dimiliki. Yang keempat, menjamin ketentuan harga, cara pengiriman, dan penyerahan produk. Yang kelima, memberi potongan harga dengan syarat pembayaran yang mudah. Yang keenam, memberitahukan sifat penawarannya adalah penawaran bebas, terkait atau berjangka. Yang terakhir, menginformasikan apakah harga barang sudah termasuk pajak penjualan. Keempat, ada surat pesanan. Jika segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian suatu produk telah diketahui informasinya, kemudian calon pembeli membuat keputusan untuk melakukan pesanan. Surat pesanan dapat pula dikatakan sebagai surat pembelian. Agar pemesanan dapat dilakukan secara sebaik-baiknya, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dan menulis surat pesanan tersebut. Surat pesanan hendaknya disusun berdasarkan surat penawaran yang diterima. Sebelum surat pesanan benar-benar ditulis, ada beberapa pertimbangan yang harus menjadi perhatian, yaitu yang pertama, apakah anggaran atau uang di perusahaan benar-benar mencukupi untuk pembelian produk yang diinginkan. Yang kedua, apakah produk yang dipesan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bagaimana cara pembayaran produk yang dibeli. Dan yang terakhir ada bagaimana cara pengiriman produk yang dibeli. 5. Ada faktur dan rekening. Faktur atau invoice adalah surat tanda bukti bahwa barang-barang atau produk yang namanya tercantum di dalamnya telah diperjualbelikan. Dalam faktur dicantumkan nama pesanan, alamat, nomor pesanan, jumlah barang, model atau jenis barang, harga, biaya-biaya lain yang diperlukan, dan lain-lain. Apabila pembelian produk dilakukan secara bertahap, faktur yang diberikan kepada pembeli adalah kopi faktur. Faktur yang asli
atau baru diberikan kepada pembayaran telah dilunasi. Lazimnya faktur dibuat 4 rangkap dengan warna yang berbeda, yaitu putih, kuning muda, merah muda, dan hijau muda. Faktur berwarna putih diberikan kepada pembeli yang telah melunasi barang-barang yang dibelinya. Faktur kuning muda diberikan kepada bagian penjualan. Faktur merah muda diberikan kepada bagian keuangan. Faktur hijau muda diberikan kepada pembeli yang belum melunasi pembayarannya. 6. Ada surat pengantar barang dan daftar rincian barang. Surat pengantar barang disebut juga dengan surat jalan. Fungsinya sebagai tanda terima penyerahan barang antara penjual dan pembeli. Selain itu juga berfungsi sebagai jaminan keamanan ketika barang-barang tersebut dikirimkan. Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian di jalan raya. Informasi yang dituliskan dalam suatu pengantar barang adalah: yang pertama, nama dan alamat penjual dan pembeli barang. Yang kedua, nomor pesanan. Yang ketiga, nomor surat pengantar barang dan nomor kendaraan. Yang keempat, nomor urut barang yang dikirim. Yang kelima, jenis dan jumlah barang yang dikirim. Yang keenam, keterangan mengenai barang, tempat, dan tanggal penerimaannya. Yang ketujuh, nama pengirim dan nama penerima barang. Dan yang terakhir ada stempel perusahaan penjual barang. Yang ketujuh ada surat keluhan atau surat pengaduan. Setiap perusahaan pasti mengetahui bahwa pelayanan prima harus diberikan perusahaan kepada pembeli. Namun, ketika ketidaksengajaan atau adanya kendala teknis tertentu dapat terjadi, barang-barang yang diperjualbelikan mengalami kerusakan akibat timbul keluhan atau komplain dari pembeli kepada perusahaan. Apabila kita sebagai pembeli mendapatkan barang-barang yang dikirimkan oleh perusahaan dalam keadaan yang tidak semestinya, maka keluhan kita harus sopan dan tidak boleh emosional. Kita harus dapat menunjukkan fakta-faktanya, bersikap simpatik, tidak menyalahkan, tetapi memberikan alternatif solusi yang terbaik. Penjual tidak boleh memojokkan pembeli dan harus mencari solusi secepatnya dan sebijaksana mungkin. Pembeli tidak boleh dirugikan. Perlu diingat bahwa bisnis yang sukses adalah akibat dari hubungan yang dibina secara berkesinambungan dengan pembeli. Untuk itu, perlu dibina hubungan yang baik sehingga timbul kepercayaan, sehingga akan mendorong bisnis yang berkelanjutan. Yang ke-8 adalah surat tuntutan. Surat tuntutan merupakan surat permintaan ganti rugi dari pembeli kepada penjual berkaitan dengan pelayanan yang telah diberikan. Hal ini dapat terjadi karena pembeli merasa tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, barang rusak, mutu tidak sesuai pesanan, keterlambatan, dan lain-lain. Penjual harus menanggapi surat tuntutan dengan bijaksana. Penjual berhak untuk menerima atau menolak surat tuntutan. Penolakan dan pemerintahan surat tuntutan harus sesuai berdasarkan data dan fakta-fakta yang benar. Yang ke-9 ada surat gugatan. Surat gugatan merupakan surat yang digunakan untuk mengajukan perkaraan melalui jalur hukum. Surat gugatan pada umumnya dibuat setelah penyelesaian masalah melalui jalur kompromi. Kompromi biasa tidak dapat mencapai titik temu. Dalam pembuatan surat gugatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, surat gugatan mencantumkan nama, alamat, dan keterangan dari penggugat dan tergugat. Yang kedua, dijelaskan dasar gugatan. Yang ketiga, tuntutan penggugatan harus bersifat mengikat bagi tergugat sebagai putusan hakim. Yang keempat, tuntutan terdiri dari tuntutan primer dan sekunder. Dan yang terakhir ada ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukum. Yang 10 ada surat permohonan pembelian secara kredit. Untuk kelancaran perputaran ekonomi, biasanya pembeli tidak semuanya dilakukan secara tunai, tetapi juga dilakukan secara kredit. Perusahaan yang akan melakukan pembelian secara kredit biasanya mengajukan surat permohonan terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada surat tagihan.
Surat tagihan ini adalah surat peringatan yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli agar melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.